Selanjutnya kita akan membahas hukum yang berlaku pada elastisitas ya. Namanya adalah hukum Hooke ya. Di sini ada hubungannya dengan gaya pegas. Nah, menurut hukum Hooke, jika gaya tarik tidak melampaui batas elastis pegas, maka pertambahan panjang pegas itu akan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Jadi semakin besar gaya tariknya, maka pertambahan panjangnya juga akan semakin besar. Itu yang dikatakan sebanding. Nah, dari perumusan ini kita bisa membuat rumus atau tuliskan rumus bahwa F itu sama dengan K kali delta X ya, karena hubungannya sebanding maka rumusannya seperti ini. F sama dengan K kali delta X, di mana F itu adalah gaya tarik ya. F adalah gaya tarik, satuannya adalah Newton, kemudian delta X itu adalah pertambahan panjang. Boleh kalau mau menggunakan delta L nggak apa-apa, tapi secara umum biasanya hukum Hooke itu memang yang dipakai adalah F sama dengan K kali delta X ya. Satuannya apa? Pertambahan panjang. Ya, meter. Kemudian K, nah di sini ada K. K itu adalah konstanta pegas. Nah, konstanta pegas itu bisa kita definisikan sebagai sifat atau elastisitas pegas ya. Jadi dia kemampuan pegas untuk memulur atau bertambah panjang ketika diberi gaya tertentu. Nah, dari rumus ini kita bisa tahu satuan dari nilai K itu berapa. Nah, delta X, kalau kita mau mencari satuan dari K kan berarti delta X pindah ke sini ya, ke bawah, maka satuan K kita peroleh Newton per meter. Ya, ini adalah rumus dari hukum Hooke. Nah, kemungkinan beberapa buku itu tidak menggunakan plus ya. Jadi kadang kita pakainya F sama dengan min K kali delta X ya. Jadi tidak perlu bingung. Nah, kenapa ini ada tanda minusnya? Nah, tanda minus ini menunjukkan bahwa F itu bukan sebagai gaya tarik, melainkan sebagai gaya pemulih. Ya, pemulih satuannya sama ya, Newton. Jadi gaya pemulih itu apa? Gaya pemulih adalah gaya yang membuat benda yang sudah dihilangkan gayanya tadi itu kembali ke bentuk semula. Nah, jadi misalnya kita punya karet ini, kita tarik ke bawah dengan gaya tertentu, setelah gayanya ini dilepaskan, dia akan kembali ke semula. Ya, jadi, nah, kembalinya tadi itu karena adanya gaya pemulih tadi. Ya, jadi gaya pemulih ini besarnya sama dengan gaya tarik yang kita berikan, hanya saja arahnya berlawanan. Kalau kita tarik ke bawah, maka gaya pemulihnya akan ke atas, sehingga tandanya negatif karena menunjukkan arah yang berlawanan dengan gaya tariknya tadi. Nah, itu tentang hukum Hooke. Nah, kalau kita bicara hukum Hooke, maka kita tidak lepas dari yang namanya kurva elastisitas. Nah, apa itu kurva elastisitas? Jadi kurva elastisitas itu adalah bentuk kurva yang menggambarkan suatu benda itu mana batas elastisitasnya dan mana titik patahnya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Ya, kita gambarkan yang di sumbu Y itu adalah F, kemudian yang di sumbu X itu adalah delta X. Nah, suatu benda itu punya kurva elastisitas bentuknya seperti ini. Jadi awalnya dia garis lurus, kemudian agak belok, kemudian belok-belok lagi, nah sampai di titik ini. Nah, kita bagi menjadi beberapa titik di sini yang perlu kita maknai. Jadi yang pertama, ketika garisnya itu masih lurus, masih linier. Nah, di sini ini namanya adalah titik hukum Hooke ya, atau batas hukum Hooke. Batas hukum Hooke. Hooke-nya itu di sini ketika ini masih lurus, kemudian sudah agak belok lagi. Nah, di sini namanya batas elastis ya. Batas elastis. Kemudian di sini ini namanya titik tekuk ya. Titik tekuk, kemudian yang terakhir di sini adalah titik patah. Nah, jadi ketika masih di batas ini, batas hukum Hooke ini, ketika suatu pegas itu diberi gaya, kemudian dia dilepaskan, itu akan kembali ke panjang mula-mula dengan ukuran yang sama persis, sama. Kemudian kalau batas elastis, nah ini sudah mulai agak
bertambah panjang dikit ya, udah nggak sama seperti semula, jadi udah agak mulur dikit. Kemudian kalau teko ini sudah mulai tidak kembali ke bentuk semula. Sampai akhirnya di sini ketika gayanya itu diperbesar dan bekasnya sudah tidak bisa menahan lagi, maka yang terjadi apa? Bekasnya itu akan putus, atau kalau kita pakainya karet ya karetnya akan putus. Berarti dia sudah sampai di titik patah ini. Nah, kemudian kita gambarkan ya. Jadi di sini kita bagi ketika dia masih elastis, maka di sini itu adalah daerah elastis ya. Daerah elastis, kemudian dari sini ke sana namanya adalah daerah plastis. Artinya tadi dia sudah tidak bisa lagi kembali ke bentuk semula ketika gaya yang mengenainya itu dihilangkan. Nah, untuk hukum Hooke akan lebih paham lagi, kita coba bahas contoh soal berikutnya. Ya, ini contoh soal tentang hukum Hooke ya. Ada 2 buah contoh soal, kita bahas satu persatu. Pertama, 2 buah pegas memiliki panjang awal 18 cm. Ditarik gaya yang sama sebesar F, sehingga panjang pegas pertama menjadi 23 cm, sedangkan pegas kedua menjadi 25 cm. Nah, jika pegas pertama itu memiliki konstanta pegas atau K1 350 Newton per meter, maka tentukan konstanta pegas yang kedua. Nah, kita tuliskan dulu yang diketahui. 2 buah pegas yang punya panjang awal sama ya. Jadi L1 sama dengan L2 sama dengan 18 cm. Kemudian ditarik dengan gaya yang sama, maka F1 sama dengan F2 sama dengan F ya. Kemudian sehingga panjang pegas pertama menjadi 23. Nah, karena panjang akhirnya tadi 23, maka kita bisa cari pertambahan panjangnya, atau kita pakainya delta X. Pegas pertama itu berarti berapa? 23 dikurangi dengan 18 sama dengan 5 cm. Kemudian sedangkan pegas kedua menjadi 25 cm. Nah, maka kita tuliskan delta X2 sama dengan 25 dikurangi panjang mula-mulanya tadi 18 sama dengan 7 cm. Yang diketahui lagi adalah konstanta pegas 1, yaitu 350 Newton per meter. Yang ditanyakan adalah K2-nya berapa. Nah, karena yang sama itu adalah F-nya, maka kita bisa menyamakan dengan hukum Hooke tadi, bahwa F1 itu sama dengan F2. Nah, berdasarkan hukum Hooke, kita kan punya rumus ini, F sama dengan K kali delta X. Nah, maka kita masukkan ini. Kalau F1 berarti K-nya juga K1, delta X-nya juga delta X1. Untuk F2 kita juga pakai K2 kali delta X2. Nah, kita masukkan nilainya. K1 sama dengan 350. Kemudian delta X1 sama dengan 5 cm. Nah, karena ini bentuknya persamaan, maka satuan tidak perlu kita samakan, nggak apa-apa. Tidak perlu kita jadikan meter maksudnya ya. Jadi delta X1 sama dengan 5, kemudian K2-nya yang kita cari, delta X2-nya 7. Nah, jadi kalau kiri dalam senti, kanan juga dalam senti, biar nilainya sama. Nah, kita bisa sederhanakan 350 bagi 7, 50 ya. Nah, maka kita peroleh nilai K2 sama dengan 50 kali 5, 250 Newton per meter. Nah, ini adalah nilai dari konstanta pegas yang kedua untuk soal pertama. Ya, itu. Lanjut ya, untuk contoh soal yang kedua. Ini ada sebuah pegas memiliki panjang mula-mulanya 20 cm. Pada saat pegas ditarik dengan gaya 12,5 Newton, panjangnya menjadi 22. Nah, jika pegas ditarik dengan gaya 37,5 Newton, maka panjang pegasnya itu menjadi X. Nah, berapa nilai X ini? Kalau tadi yang ditanyakan konstantanya, sekarang yang ditanyakan adalah X, tapi ini kasus beda. Jadi, ini satu pegas mula-mula 20 cm, diberi gaya 12,5, panjangnya 22. Kalau diberi gaya 37,5, panjangnya jadi berapa? Nah, gimana caranya?
Nah, untuk mencari nilai X ini kita bisa pakai persamaan ya. Jadi persamaan keadaan. Ini kan ada dua keadaan. Ada dua gaya. Kita tuliskan dulu yang diketahui dulu aja. Panjang mula-mulanya adalah 20 cm. Kemudian F1-nya sama dengan 12,5 Newton. Kemudian panjangnya menjadi 22, maka kita punya delta X1 sama dengan 22 dikurangi 20. 22 kurangi 20, 2 cm. Kemudian F2-nya itu 37,5 Newton. Nah, setelah diberi F2 maka akan jadi ini ya, L2 aksen atau panjang akhirnya itu berapa. Nah, maka untuk mencari L2 kita harus cari dulu delta X2 ya kan ya. Nah, karena ini pegasnya sama maka atau satu pegas maka kan hanya beda keadaan saja. Jadi nilai K-nya sama. Nah, padahal kita punya dari sini ya F sama dengan K kali delta X, maka K sama dengan F per delta X ya. Padahal tadi K-nya sama maka kita bisa pakai ini ya, K1 sama dengan K2 karena pegasnya sama, pegasnya satu tapi hanya beda keadaan saja. Nah, jadi kita bisa pakai ini F1 per delta X1 sama dengan F2 per delta X2. F1-nya berapa? 12,5 per delta X1-nya 2 cm, F2-nya 37,5. Kita cari delta X2-nya dulu. Nah, ini kalau disederhanakan ini 3, maka delta X2 itu sama dengan kali silang 2 kali 3, 6 cm. Ini pertambahan panjangnya. Yang ini ditanyakan adalah panjang pegas setelah diberi gayanya. Berarti kan bukan pertambahannya, tapi panjang akhirnya. Maka kita tuliskan atau kita cari L2. Nah, ini sama dengan L ditambah delta X2. L atau panjang mula-mulanya tadi 20 ditambah 6, maka panjang atau nilai X-nya tadi ya 26 cm. Ini. Sorry, ini tadi harusnya X ya, jadi nggak apa. Di L2 atau X. L2 aksen itu sama dengan X. Nah, jadi X-nya sama dengan 26 cm. Ya, itu jawaban dari contoh soal yang kedua. Nah, untuk hari ini kita bahas sampai di sini dulu. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya dengan subbab selanjutnya ya. Coba silahkan dipersiapkan. Kita akan belajar tentang energi potensial pegas dan susunan atau rangkaian pegas. Nah, selamat belajar. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Oke, sampai akhiri. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.